Berarti semangat reformasinya belum berjalan selesai. Bayangkan seperti yang dititipkan pesannya. Yang tadi dibilang sama Hari, nepotisme makin gila. Aku mau nanya sedikit nih Mas, tentang kenapa bisa terjadi chaos itu, tapi simpel aja, sedikit ya, singkat. Dan aku juga dengar yang masalah Petrus itu, karena itu jujur itu seru banget. Ini saya waktu pas kejadian 98 tuh saya baru masih TK. Ini bukan film, kok seru. Justru itu, ini harus ya, ini harusnya difilmkan. Gini, memahami 98 itu berkisah heroik. Pada saat itu sih mencekam kisah sekali. Tentang manusia dan anak manusia yang mengorbankan dirinya, bahkan nyawa, untuk republik. Iya. Bukan persoalan seru. Dan gak ada peristiwa heroik di situ. Anak-anak muda waktu itu kan, kalau lo anak muda, lo harus berjiwa pemberontak gitu loh waktu itu. Melawan kezoliman, melawan kekuasaan yang hari itu terjadi. Jadi nggak ada cerita seru Rahma di situ. Dan itu darah muda ya Mas ya? Dan itu darah anak muda lo anak ya harus pemberani, pemberang, pemberontak gitu. Nah menariknya kan sekarang Mas, di 2024 ini kan kita tahu sendiri gitu, udah banyak tabrak-tabrak peraturan, undang-undang. Nah itu gimana tuh Mas? Mungkin nggak kejadian lagi chaos seperti 98 ini, tapi kemarin saya sempat mikir kayak gini, ngobrol dengan beberapa orang juga, kalau terjadi lagi pasti ada korban, keluarganya pasti bela sungkawa dan kita juga nggak tega. Mungkin nggak ini menurut abang-abang ini? Ya kalau dari gue gini aja Maya, kayak tadi Bang Bay bilang, kita ini kan hidup dalam sebuah bicara kebangsaan dan bernegara. Kalau konstitusi aja sudah ditabrak, gimana keberlangsungan kita bicara bangsa dan negara? Bahkan bicara pengusutan kasus HAM saja nggak selesai kok pemerintahan hari ini, ya kan? Dan cita-cita itu harus dituntaskan, peristiwa itu harus diselesaikan. Misalkan kalau gua review ya pemerintahan hari ini, di periode pertama persoalan 65 dia pernah bicara. Tapi yang lucu yang suruh nyuntasin waktu itu Menhannya Pak Ria Mijat. Jujur waktu itu gue sendiri komentar, gue bilang masa Menhan tugasnya nyelesain peristiwa 65, presidennya kemana? Ya kan? Bahkan yang namanya, karena waktu itu gue punya komunikasi dengan Pak Mijat, ajudan Pak Mijat tuh sempat ditegur sama Danpas Pampres, jangan terlalu kenceng Pak sama presiden. Ya kan? Ya karena mungkin dia tahu, artinya gue ada komunikasi lah dengan lingkarannya Pak Mijat kan gitu. Ya memang ini butuh soal konsistensi. Dan kalau jujur hari ini ya Jokowi sendiri udah melanggar komitmennya. Dia bisa artinya bisa memberikan ruang kepada seorang pelanggar HAM, ya kan? Ya berarti dia tidak konsisten dengan janji-janji yang sebelumnya, ya kan? Ini semua ya Jokowi lip service lah. Kalau ya kan? Bang Abai sendiri tadi kan sempat disebutkan kalau pada saat itu ya 98 itu memang kita di sini mungkin udah banyak sekali terfilter gitu kan, nggak mencekam dulu. Jadi sebenarnya memang betul kata itu nggak ada seru-serunya sih. It's really menakutkan sih. Saya ingat banget, saya masih kecil banget waktu dan sempat dengar ceritanya itu. Kalau dengar itu tuh kayak masih yang apa sih bahasanya sekarang, merinding gitu deh. Penjarahan itu. Dan itu Jatinegara kan yang mall itu tuh sampai dibakar satu mall. Nah itu apa sih yang dengan kerasnya perjuangan yang seperti itu, kemudian banyak juga nggak sedikit korban, kita bisa bilang pertumpahan darah ya. Apa sih yang sebenarnya mau saya ingin disemangat menggunakan kalimatnya Tan Malaka. Apa tuh? Kemewahan pemuda itu adalah idealisme. Jadi kalau anak muda nggak punya idealisme, dia bukan anak muda.
gitu loh. Nah, kenapa idealisme itu yang menjadi panduan kita bergerak, panduan kita berjuang gitu loh ketika itu adalah bagaimana menciptakan Indonesia tanpa Soeharto waktu itu, mengadili Soeharto, KKN dan sebagainya. Nah, persoalannya kan Soeharto itu waktu itu 33 tahun berkuasa, kolusi korupsi dan nepotisme sudah cukup kuat ke Angkatan Darat dan aparat-aparat ABRI waktu itu. Nah, saya tambahkan dari setiap persoalan yang ada di Republik ini, baik pasca reformasi khususnya, banyak aktivis yang masih mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari Gus Dur sampai Jokowi. Yeah. Nah, bagi kami di aktivis 98, nggak tahu yang aktivis 98 yang sebelah sana ya. Bagi kami, ada dua nih. Oh iya. Oh. Dan hal biasa dalam proses demokrasi, pro kontra itu hal biasa. Bagi kami yang punya komitmen yang tadi dibilang sama Hari, punya integritas terhadap perjuangan nilai-nilai ya, nilai-nilai di 98, kita masih menilai bahwa diri kita masih punya hutang terhadap bangsa ini. Oke. Hutangnya apa? Lo belum berhasil menuntaskan KKN, bahkan makin merajalela. Berarti semangat reformasinya belum berjalan selesai. Bayangkan seperti yang dititipkan pesannya. Yang tadi dibilang sama Hari, nepotisme makin gila. Si keponakan bisa menjadi cawapres bahkan dengan pelanggaran kan gitu. 2 kali pelanggaran dari Mahkamah Konstitusi dan DKPP yang sudah diputuskan. Hukum itu landasannya apa, Mbak? Saya tanya. Aturannya. Hukum itu landasannya moral dan etik. Kalau moral dan etik itu sudah ditangkangi, itu udah rusak. Dan ingat, tahun 98, 97, menjelang 98, ada forum rektor seluruh Indonesia yang sama seperti kejadian hari ini. Hampir 58 kampus Civitas Akademika, tidak mengatasnamakan kampus lah. Waktu itu mengatasnamakan kampus. Mereka menolak Soeharto untuk menjadi presiden. Berarti sama kayak hari ini. Sama yang terjadi persis. sama Pak Jokowi. Sama kejadian persis. Sejarah terulang. Sejarah bisa terulang. Nah, persoalannya kita mau bertumpah darah lagi nih, mau darah bercucuran lagi di jalanan. Hanya karena satu anak itu Kalau ya. karena persoalan nepotisme itu. Kalau saya sih untuk long march lagi nggak kuat sih sebenarnya. Tapi kalau ngerakin masih bisa lah, Bang ya. Kalau menggerakkan masih lah, ngomporin gitu kan. Tapi bedanya mahasiswa dulu sama mahasiswa sekarang tuh apa sih, Bang? Nggak ada bedanya sih, Mbak. Kalau saya lihat hari ini ada fakta long march dari kampus Trisakti. Dan mereka lebih gampang dengan ini. Oke. Sekarang lebih mudah. Teknologi. Untuk teknologinya ya, untuk ngumpulin teman-temannya ya. Saya mau cerita, Mbak. Dulu menarik kalau kita rapat tuh selalu banyak koin, Mbak. Di kantong itu banyak koin. Oh iya. Jadi kita tuh harus koin. Kalau enggak kita bikin yang gantung, Mbak. Yang pakai benang. Jadi kalau selesai habis tarik lagi. Telepon umum. Telepon umum. Pakai pager kan? Pakai pager. Makanya itu. Nah, dulu punya semangat. Sekarang teknologi semakin canggih. Karena mungkin kemudahan ya. Kemudahan hari ini teknologi makin canggih. Nah, mungkin teman-teman Gen Z dimudahkan sekarang. Gitu. Dimudahkan dengan teknologi. Tapi kan kita nggak seheroik dulu ya, maksudnya anak-anak muda sekarang tuh nggak seheroik dulu. Sekarang udah apa-apa tuh pakai inilah mobil bedanya, mewah, hari ini macam. kekuasaan pemerintahan ini pemerintah yang sifatnya populis. Semua kan dia sosialisasikan lewat teknologi. Presiden Jokowi itu orang baik, bagi-bagi sembako, ya kan? Itu loh, humanis. Itu yang terekspos ke publik. Tapi aku boleh tanya satu nggak, Mas? Apa? Kemarin denger aja nih, ini aku nggak klaim ya, aku denger aja ada wartawan yang hilang. Itu benar atau enggak? Sebenarnya sekarang gini aja, peristiwa seorang Aiman ya, yang dipanggil oleh Polda Metro, handphonenya diperiksa handphonenya, karena laporan itu oleh 3 orang, 3 organisasi atau bersamaan. Apa nih nggak sesuatu yang di-create? Ini yang dibilang demokrasi.
Enggak, bagi saya ini apa ya? Tingkatnya mungkin lebih melebihi Firaun kali ya. Iya, Firaun sih nggak Kalau saya naikin bilang gitu, iya. kekuasaan anak, saudara, Oh iya, ini apa, jahanam. menantu, iya sih. Jahanam, karena apa? Ya tadi Jahanam. Bang Mbak bilang, ketika hukum, etik dan moral, apa sih panduan dari hukum, etik, moral? Kalau itu sudah ditabrak, Ya. ini yang nabrak manusia atau syaiton, kan gitu. Bang Bay, tadi kan Bang Bay lebih itu aja Iya. saya ngomong ya kan. Bang Bay sempat menyebutkan karena yang terjadi sebelum 98 itu sama persis terjadi seperti hari ini. Kalau pandangan pribadi Bang Bay sendiri dengan banyaknya fenomena gelombang petisi dari beberapa kampus lah yang beberapa kampus yang mengatasnamakan kampus seluruh Indonesia gitu. Seperti apa sih? Gini, di kampus itu kalau bicara kehidupan akademis, kebebasan berpendapat itu nomor satu. Dan mereka itu guru besar. Civitas akademika itu kan bicara dari mulai rektor sampai alumni. Gitu loh. Bicara civitas akademika. Dan di dalam kampus itu ada yang nama kebebasan kampus. Kebebasan berpendapat, kebebasan kampus, kebebasan akademis gitu. Ya. Nah, nggak mungkin seorang Fran Manisuseno, seorang rektor guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat di Jakarta, dia tidak pernah ikut-ikut dalam pilpres loh. Selama pasca Orde baru kali ini dia menyatakan pendapat. Coba cari, browsing aja pendapat Fran Manisuseno Terhadap pilpres. terhadap pilpres Pemilu, selama ya. pasca reformasi, nggak pernah. Berarti- Baru kali ini dia prihatin berkomentar. dan ikut menyuarakan. Artinya apa? Ketika seorang guru filsafat saja sudah mengatakan itu, bukan guru ilmu pengetahuan. Apa ya, dia filsafat ilmu pengetahuan. Tapi ilmu-ilmu politik kan banyak yang lebih Ya, humanis. beliau terkenal netral sih Iya, sesungguhnya. terkenal netral. Nah, bicara filsafat itu kan ada sesuatu yang nggak baik di negeri ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Senat Guru Besar sama seperti apa yang dilakukan oleh Forum Rektor se-Indonesia waktu itu menolak kenaikan Soeharto kembali. Gitu. Oke. Nah, ini yang mendorong keberanian dan menambah apa ya, vitamin bagi mahasiswa untuk bergerak. Hari ini turun ke jalan mereka nih Ya. Ya. di Trisakti. Nah, inilah vitamin-vitamin kebebasan akademik ini yang menyebabkan banyak mahasiswa hari ini yang akan turun ke jalan. Nah, kalau tetap memaksakan kondisi hari ini dengan kepemimpinan Jokowi yang cawe-cawe di Pilpres 2024, ini akan lebih besar lagi. Gitu. Artinya demokrasi kita udah diperkosa gitu lah ya, kasarnya. Ya, bisa dibilang seperti itu karena kan pelanggaran etik moral itu kan. Ya. Berarti 26 tahun ini tidak belajar apa-apa gitu. Kalaupun ini sampai terjadi lagi. Iya. 26 terhitung dari 98 Dan ya, kami sampai sekarang. Kembali ke nol, Mbak. dan kami ada di sini kan untuk mengingatkan. Iya. Baik itu generasi milenial, generasi Z, dengan adanya keterbukaan informasi seperti sekarang, generasi Z supaya lebih sadar bahwa apa yang dilakukan di era dulu jangan sampai terulang hari ini. Iya. Kasus misalnya, saya ngambil contoh misalnya, di Filipina, yang sekarang jadi presiden adalah anaknya Marcos. Ya. Bongbong. Betul. Bayangkan dulu Marcos membantai banyak ribuan rakyatnya di sana dan melakukan manipulasi dan korupsi di sana. Dan itu yang sama terjadi di Indonesia. Maka mereka bergeraklah namanya people power. Nah, Bongbong hari ini melakukan kampanye yang sama dengan apa yang dilakukan paslon yang gemoy-gemoy itu. Oke. Oke. Mas Agung sendiri bagaimana pendapatnya? Demokrasi hari ini itu seperti apa? Saya cuma meneruskan statementnya dari Bang Bay aja bahwa Gen Z milenial wajib tahu. Mungkin peristiwa ini tidak ada di dalam mata pelajaran mereka di Sejarah sekolah. Iya. Sejarahnya tidak tercatat di dalam buku yang mereka pelajarin. Tapi masa kini, saat ini, untuk mencari informasi kan kita gampang ya. Kita tinggal googling, kita ketik apa yang kita ingin tahu, pelanggaran HAM 98, otomatis itu akan keluar semua.
aktivis 98, apa itu akan keluar semua. Dan apa yang diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu. Jadi mungkin dari situ kaum Gen Z, milenial bisa mengambil untuk menjadikan sebuah referensi bagi mereka masing-masing untuk menentukan pilihan. Kalau masih ada nggak harapan demokrasi kita kembali ke koridor seperti yang diharapkan reformasi dulu? Mestinya sih ada ya, Bang ya. Ada, harus ada. Dan itu tadi Sivitas Akademika sudah bergerak, mahasiswa sudah bergerak. Kita lihat sampai kapan ini ujungnya. Tapi kalau dengan kepemimpinan nasional hari ini sih nggak ada harapan. Oke. Harapannya Yes. adalah pasca Pilpres. Yes. Kita menggantungkan harapan rakyat ini kepada siapa ya? Iya. Iya. Kalau bicara rakyat. Ini menarik sekali Iya ya, sih. maksudnya karena kita terikat sama durasi, kalau bisa sih ngobrol terus karena Ya karena kalau ini belum cukup, ini paling cuma hanya sepenggal aja. Iya, karena gitu. anak Satu zaman sekarang kan paragraf. juga ya itu dengan Google, walaupun memang kita googling, kita melihat Iya. lihat segala sesuatunya, cuman kan kembali lagi Iya. berita bisa informasi kemudian bisa diarahkan, opini publik bisa kemudian diarahkan, mereka bisa yes pada ujungnya kita akan mereka membuat pilihan, tapi sebelum memilih itu kan kita diarahkan untuk melihat yang mana. Nah ini penting sekali untuk kalau bahasa orang kemarin zaman dulu tuh jas merah, kita nggak boleh ngelupain si Benar. Bung Bung Karno. 26 tahun berlalu, Iya. reformasi tidak menjadi lebih baik begitu kan? Iya. Kalau dengan kecurangan-kecurangan sekarang yang udah kita lihat dan ternyata menang, itu gimana tuh Mas? Gimana tuh? Kita ngomong prediksi nih ya, Bang. Iya, The monggo, worst silakan. thing itu kayak gimana Iya. sih nih? Kalau sih saya ngelihat sih kecurangan yang sudah dimulai secara masif, terstruktur, dan sekarang masyarakat sudah pandai melihat, mencerna. Ini akan ada perlawanan. Oke. Perlawanan pertama itu akan terjadi pada tanggal 14 Februari nanti. Mereka akan menentukan siapa yang paling pantas memilih. Tapi kalau secara sistem itu ternyata faktanya memang satu putaran mereka yang menang, kalau saya sih prediksi saya chaos. Oke. Jadi yang sekarang sudah mulai bergerak, sivitas, mahasiswa, ini akan jadi bom waktu setelah tanggal 14. Kita sama-sama menunggu. Satu pertanyaan dong, grassroots di bawah sebenarnya sudah cukup keras ya Pak ya? Untuk ini terkait adanya nanti perlawanan gitu, pemberontakan. Kalau grassroots yang mana? Kalau Mahasiswa, kalau sipil, mahasiswa semuanya. ya. Kalau mahasiswa hampir sebagian dengan bergeraknya Sivitas Akademika ini kan tadi yang saya Sudah bilang, ini vitamin. sudah Tambahan vitamin, Oke. stimulus gitu kan. Nah dengan vitamin ini. Tapi kalau bicara rakyat yang paham ya, kalau gini, kalau pemetaannya adalah rakyat Indonesia yang pendidikannya SMA sampai SMP itu masih banyak, Ya. Oke. hampir 65%, dan mereka punya gadget semua. Jadi perangnya dari gadget. Iya. Ya. Dan hampir semuanya mereka punya gadget. Ya. Jadi kalau mau bicara itu, rakyat yang mana? Kalau rakyatnya yang 25% yang terdidik aja belum tentu punya sikap loh. Iya. Ya kan? Kalau kita nonton debat capres, tingkat kepuasan seluruh hasil debat capres masih ada swing voter itu hampir 2% sampai 3%. Bahkan 10% beberapa. Bahkan 10%. Nah, Ya. artinya kan mereka nonton TV. Ya. Tapi rakyat pedesaan paling banyak. Nah, tapi kalau bicara hari ini, kalau bicara kemampuan mengorganisir dari partai politik yang hari ini ada, cuma Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mampu melakukan itu. Oke. Karena mereka sampai tingkat ranting, sampai tingkat basis. Dan wajar kalau mereka bisa menang, bisa dapat golden ticket di 2019. Iya. Dan kalau ini menjadi puncak dari gelapnya kepemimpinan Jokowi,
Yang saya khawatirkan 98 kerusuhan itu akan terjadi lagi. Karena gini, Indonesia ini bukan cuma Indonesia. Indonesia secara geopolitik, geostrategis, ini dikelilingi oleh kepentingan dunia internasional. Jangan salah, ada proxy war di sini yang akan dilakukan. 98 itu. Kami sadar melakukan kesalahan-kesalahan karena kami hanya punya semangat, idealisme. Tapi kami belum mampu menganalisa sampai seberapa jauh apa yang dilakukan oleh rezim waktu itu mengganti dan merubah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen Undang-Undang tahun 2002. Itu pintu masuknya. Gitu. Jadi kalau bicara rakyat yang mana, ya kita klasifikasi dulu rakyat yang mana. Oke, Mas Hari, untuk pesan untuk Gen Z milenial menghadapi pemilu 2024, nanti dilanjutkan Bung Embai sama Mas Agung. Yang pasti literatur itu perlu sering dibaca lah ya. Artinya sejarah ini penting buat teman-teman Gen Z. Memilih itu menjadi hak. Tapi kemarin saya menarik ngobrol dengan kawan saya yang punya anak umur 17 tahun. Dia bilang, bro, anak gue tahu lu gemoy. Apa itu gemoy? Ternyata makanan kucing, kata dia. Dia 17 tahun nih. Terus dia kalau mau main Mobile Legend, dia kan kalau main Mobile Legend tuh sama temen, dia kan sering pakai handsfree. Dia bilang, dasar lu anak presiden. Nah, itu jadi bercandaan sekarang. Sebenarnya kalimat sederhana yang dimaknai tapi Gen Z ini tangkap, ini juga sebenarnya mereka cari tahu, ya kan? Oke. Kayak Gemoy kita taunya salah satu capres kan, Icon salah satu kan? capres. Iya, tapi anak Gen Z taunya itu makanan kucing ya. Oke. Gitu loh, ya kan? Nah, sebenarnya anak-anak Gen Z ini sudah paham ya kan, cuma memang mereka mungkin beda dengan di generasi pada saat saya di umur mereka ya kan, sangat heroik ini ya kan, gitu loh. Tapi mungkin belum merasa butuh untuk berjuang. Iya, itu tadi soal kemudahan, Mbak. Iya. Soal kemudahan. Hari ini jujur, anak saya yang umur di bawah 17 saja karena soal kemudahan, ya kan. Jadi ya menggampangkan. Tapi kita sebagai orang tua juga nggak bisa nolak. Ya kan gitu. Tapi ya tadi soal skenario, apakah ini terjadi kecurangan atau seperti apa? Saya percaya sejarah itu pasti akan seperti spiral, terulang. Soeharto yang 32 tahun berkuasa itu akhirnya tumbang. Ini yang baru dia mau 2 periode, menuntaskan 2 periodenya. Saya pikir ini mungkin akan ada sejarah baru dan tercatat di Indonesia, seorang presiden akan diadili. Kita nggak tahu kapan. Oke. Gitu. Bang Embai, pesan untuk Gen Z dan milenial menghadapi pemilu ini yang tinggal hitungan hari lagi. Kalau kehadiran saya di sini mewakili teman-teman 98 ya, saya cuma mau bilang gini, kepada teman-teman Z, generasi Z dan milenial, lo boleh memaafkan tapi tidak boleh melupakan. You can forget, but you cannot forget. Lo boleh melupakan. Non-forget. Karena gini, Mandela pernah dihukum sama tokoh apartheid di Afrika Selatan. Tapi Mandela sama sekali tidak punya dendam. Tapi dia tidak melupakan. Contoh, misalnya saya berikan contoh. Ketika dia datang ke sebuah warung makan, ke restoran, ada salah satu security penjara yang dikasih makan ke Mandela waktu di penjara, itu makanannya dikencingin sama sipir itu. Sipir itu sampai ketakutan ketika waktu Mandela sudah bebas dan menjadi presiden. Dikencingin lah makanan itu, dikasih ke Mandela. Tapi ketika dia jadi presiden dan dia ketemu di satu restoran, dia lagi sedang makan bersama keluarganya, dia undang itu sipirnya untuk makan bersamanya. Dengan posisi sipir itu ketakutan. Nah, maksud saya adalah apa yang dilakukan sama rezim beberapa capres ini
kalau bicara capres hari ini semuanya tentunya ada tentara kan. Iya. Coba dibuka di Google. Siapa di salah satu capres itu yang paling banyak tentara yang paling berlumuran darah tangannya? Pasti. Dari situ aja perbandingan. Saya mau sampaikan maksudnya itu. Yang paling banyak berlumuran darah. Di 01 ada. Di 02 ada. 03 demikian juga. Tapi yang paling mendekati persoalan problem bangsa ini cuma ada di salah satu dari dua paslon itu. Nah ini yang saya maksud bahwa lo boleh generasi Z, lo boleh menentukan pilihan, tapi harapan ada, selalu ada. Dari calon capres ini, nggak akan ada mungkin yang mau benar-benar memperjuangkan Republik Indonesia dengan tujuannya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pasti ada harapan, ada asa yang kita sebagai rakyat, asa itu yang kita tuangkan di tanggal 14. Pilih dengan cermat, pilih dengan hati-hati, pelajari track record dari seluruh calon presiden sehingga kita bisa memilih Indonesia karena satu suara itu menentukan 5 kali. Oke. Mas Agung, terakhir pesan untuk milenial dan Gen Z? Saya ingin cerita sedikit aja. Saya kebetulan punya anak gadis satu-satunya. Kami sering diskusi nih. Terakhir tiba-tiba dia masuk kamar, dia tanya ke saya, "Ya, kalau Prabowo itu pelanggar HAM ya?" Oh oke. Saya diam dulu. Terus kalau Anies tuh ini ya, gitu. Saya tergelitik tuh di situ. Saya cuman kasih pesan ke anak saya karena dia tahun lalu baru dapat KTP dan ini adalah pertama kali dia Pemilu punya hak pertama. suara. Yes. Dan mungkin sekarang ini Gen Z itu lebih banyak usianya 17-18 yang mungkin mereka baru pertama kali akan nyoblos, ya kan? Dan ini mereka sangat exciting. Saya coba gali dari anak saya, temen kelas sekelas rata-rata kemana? 01 kah? 02 kah? Atau 03? Gemoy ya? Oh oke. Yang 03 dikit ya. 01 ada sih gitu. Nah saya coba tarik nih, apa yang melatar belakangi mereka nih, Gen Z, menentukan pilihannya. Akhirnya saya coba tarik kesimpulan yang pertama mempengaruhi adalah orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya yang melek politik nih, yang punya preferensi atau mungkin idealisme, militansi terhadap salah satu paslon. Ini yang sangat berpengaruh ke anak-anak Gen Z. Tapi kalau saya berpesan ke anak saya, coba kamu googling Anies Baswedan. Lihat yang keluar apa? Gali terus, explore terus. 2 Prabowo Subianto, explore terus, gali terus. Yang ketiga nama Ganjar Pranowo, explore terus. Coba bandingkan. Buat sebuah perbandingan. Ini narasinya gimana? Apakah historinya bagus? Apa historinya kurang bagus? Dari 3 paslon coba pelajarin. Saya mencoba memberikan hak kebebasan untuk memilih kepada anak saya nih. Tapi di akhir pembicaraan saya cuma stressing. Pilihlah yang terbaik dari 3 yang ada. Di situ aja. Pilih yang terbaik dari Pilih 3 yang yang terbaik ada. dari 3 yang ada. Yang paling sedikit dosa masa lalunya. Bahasa saya seperti itu. Benar ini. Nah, ini satu lagi aku tambahin ya. Di podcast kali ini kita nggak memihak siapapun. Ya. Tapi kita juga nggak membenci siapapun. Tetapi yang kita nggak terima adalah undang-undang dan peraturan kita, negara Indonesia itu diacak-acak. Hanya karena kepentingan pribadi. Jadi NKRI buat aku harga mati. Betul. Dan aku sendiri sebagai milenial, jujur aja, aku nggak tahu
tentang 98 dulu dan nggak berminat sama sekali untuk tahu. Sekarang ini aku terjun benar-benar untuk tahu dan aku undang abang-abangku semua ini karena aku mau membuka mata milenial dan Gen Z untuk sadar kalau demokrasi kita itu tidak baik-baik saja sekarang ini. Ya, ini kita masih punya waktu ya beberapa hari ke depan untuk kemudian benar-benar cermat, benar-benar melihat latar belakangnya, benar-benar memilih yang memang berdasarkan dengan track record yang bagus dan juga karena benar yang Mbak bilang ke depannya kita ditentukan dengan tanggal 14 nanti ini. Semoga apa yang kita perbincangkan buat Sobat Youth juga semua bisa menjadi salah satu preferensi ya. Jadi untuk memilih nantinya mulai hari ini buru-buru di googling, mulai hari ini buru-buru dilihat mana yang kira-kira bisa membawa Indonesia menuju lebih baik lagi. Bang Hari, terima kasih. Tapi tadi dulu saya tambahin, persoalan 14 itu bukan persoalan pilpres saja. Ada persoalan pencalekan ya. Pencalekan juga ya, berarti orang-orang kita pilpres sampai lupa ternyata juga ada pileg juga di situ ya. Jadi memang terlalu disibukkan dengan pilpres 01, 02, 03 sampai ternyata kita juga lupa untuk melihat track record si caleg-caleg itu. Satu catatan juga buat para milenial ini supaya benar-benar kembali lagi dilihat lagi literasinya, gitu ya, supaya kita benar-benar nggak salah pilih untuk kontrak 5 tahun ke depan. Bang Ari, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Youth. Bang Embu juga terima kasih waktunya sudah bergabung. Mas Agu juga terima kasih waktunya sudah bergabung nih. Semoga kita semua siap dengan sadar untuk memilih yang terbaik untuk Indonesia. Saya Ruth Maria Tiara. Saya Siti Ramayanti Bajuber. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih.